lagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran yang ketiga ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 8. Silakan dibuka buku paket tema 8 halaman 20 sampai dengan halaman 26. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 8. Silakan dibuka buku LKS tema 8 halaman 9 sampai dengan halaman 11. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 3 contoh penggunaan tanda baca dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menuliskan 2 contoh kalimat yang tersedia sesuai penggunaan huruf kapital dengan benar. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantikannya. Udin bersedia untuk menggantikannya. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak mengamati gambar ayah dan gambar Udin. Kemudian di sini ada teks percakapan antara ayah dan Udin. Ayah berkata, "Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah." Kemudian Udin menjawab, "Iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah." Nah, anak-anak, itu tadi teks percakapan antara ayah Udin dan Udin. Anak-anak, berikut ini ada beberapa pertanyaan berdasarkan teks percakapan antara ayah Udin dan Udin. Apa isi percakapan Udin dan ayah? Ya, isi percakapan Udin dan ayah adalah tentang ayah dan Udin yang sedang mengganti baterai jam yang sudah usang. Kemudian ayah berpesan kepada Udin untuk berhati-hati. Anak-anak, apa pendapatmu terhadap percakapan mereka? Ya, Udin harus berhati-hati karena jika terjatuh bisa terluka dan jam bisa rusak ya anak-anak. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan benar. Yang pertama, kalau terjatuh bisa terluka. Yang kedua, jam dindingnya pun bisa pecah. Kalimat yang nomor 3, iya ayah, saya akan hati-hati. Nah anak-anak, coba perhatikan penggunaan tanda titik pada beberapa kalimat sebelumnya. Anak-anak, tanda titik selalu dibubuhkan
di setiap akhir kalimat. Nah, coba anak-anak perhatikan kalimat yang pertama. Kalau terjatuh bisa terluka. Di akhir kalimat diberi tanda titik. Kemudian kalimat yang nomor 2, jam dindingnya pun bisa pecah. Di akhir kalimat diberi tanda titik. Kemudian kalimat yang nomor 3, iya ayah, saya akan hati-hati. Di akhir kalimatnya pun diberi tanda titik. Nah anak-anak, selain penggunaan tanda titik, tentu anak-anak masih ingat dengan penggunaan huruf kapital. Nah anak-anak, huruf kapital digunakan dalam penulisan awal kalimat, kemudian penulisan awal nama hari, awal nama bulan, kemudian nama tempat, dan lain-lain ya anak. Nah berikut ini penggunaan tanda titik, yaitu untuk mengakhiri kalimat berita. Kemudian tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Nah selanjutnya tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah, ajakan, dan minta tolong. Nah anak-anak, berikut ini coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar, kemudian tulislah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Kalimat yang pertama anak-anak perhatikan, batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Di awal kalimat tidak menggunakan huruf kapital, kemudian di akhir kalimat tidak diberi tanda titik. Nah, berikut ini kita menuliskan kalimat yang benar ya anak-anak. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Awal kalimat menggunakan huruf kapital, kemudian di akhir kalimat diberi tanda titik. Selanjutnya, kalimat yang nomor 2, ayah meminta bantuan Udin untuk menggantikannya. Kemudian berikut penulisan yang benar adalah ayah meminta bantuan Udin untuk menggantikannya. Di awal kalimat menggunakan huruf kapital atau huruf besar, kemudian nama orang, misalnya nama Udin, U menggunakan huruf kapital. Dan di akhir kalimat diberi tanda titik. Selanjutnya kalimat yang nomor 3, ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Penulisan kalimat yang benar adalah ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Anak-anak perhatikan, awal kalimat menggunakan huruf kapital, kemudian nama orang yaitu nama Udin menggunakan huruf kapital juga ya anak, dan di akhir kalimat diberi tanda titik. Nah selanjutnya kalimat yang nomor 4, ayah berterima kasih kepada Udin. Penulisan kalimat yang benar adalah ayah berterima kasih kepada Udin. Anak-anak perhatikan penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Ayah, A menggunakan huruf kapital, kemudian Udin, nama orang menggunakan huruf kapital. Punya ya anak. Nah selanjutnya kalimat yang nomor 5. Ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Nah anak-anak, berikut ini penulisan kalimat yang benar adalah ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Di awal kalimat menggunakan huruf kapital, kemudian Tuhan, T juga menggunakan huruf kapital penulisannya, dan nama orang Udin, U menggunakan huruf kapital, kemudian di akhir kalimatnya diberi tanda titik. Anak-anak, perhatikan kembali gambar Udin dan ayah memperbaiki jam dinding. Jam dinding mempunyai lonceng. Lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu. Anak-anak, berikut ini ada lirik lagu Lonceng Ayah. Lagu Lonceng Ayah diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud.
Birama lagu lonceng ayah adalah 2/4. Nah, sekarang ibu guru akan mencontohkan cara menyanyikan lagu lonceng ayah. Neng, 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 berbunyi lonceng, lonceng berbunyi berkali-kali. Neng, 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 berbunyi lonceng, lonceng ayah baru dibeli. Neng, 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 ku dengar lonceng, lonceng ku dengar setiap waktu. Neng, 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 ku dengar lonceng, lonceng ayah tepat selalu. Kita ulangi satu kali lagi. Neng, 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 berbunyi lonceng, lonceng berbunyi berkali-kali. Neng, 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 berbunyi lonceng, lonceng ayah baru dibeli. Neng, 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 ku dengar lonceng, lonceng ku dengar setiap waktu. Neng, 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 ku dengar lonceng, lonceng ayah tepat selalu. Nah, anak-anak, itu tadi contoh cara menyanyikan lagu lonceng ayah. Anak-anak, lagu lonceng ayah harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya berupa ketukan. Ketukan itu teratur ya anak-anak. Nah, berikut ini perhatikan panjang pendek nada. Nada do atau 1 dibunyikan 1 ketukan. Kemudian nada la, si atau angka 6 dibunyikan setengah ketukan dan angka 7 dibunyikan setengah ketukan. Jam dinding berguna untuk menentukan waktu. Jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang jam ya anak. Nah, kita ingat-ingat kembali jam analog. Dalam jam analog ada 3 jarum. Jarum pendek menunjukkan jam, kemudian jarum panjang menunjukkan menit. Jarum halus atau yang selalu bergerak menunjukkan detik. Yang ini dinamakan jarum pendek, kemudian yang ini jarum panjang, dan yang ini jarum halus atau yang menunjukkan detik ya anak-anak, yang ini. Dalam jam analog terdapat angka 1 sampai dengan angka 12. Anak-anak, jarum jam pada jam analog selalu bergerak memutar. Dalam satu hari ada 24 jam. Satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar jam analog. Jarum pendek menunjuk angka 10, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 10. Kemudian gambar berikutnya, silakan anak-anak perhatikan gambar jam. Jarum pendek menunjuk angka 8, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 8. Silakan anak-anak lihat gambar jam berikut ini. Jarum pendek menunjuk angka 2, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 2. Anak-anak, perhatikan letak jarum panjang dan pendek pada jam berikut. Menurut kalian,
jam tersebut menunjukkan pukul berapa, kemudian baca petunjuk di sampingnya terlebih dahulu. Nah, berikut ini anak-anak perhatikan. Ini ada gambar jam. Nah, jarum pendek menunjuk angka 1, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul, ya, pukul 1. Kemudian gambar berikutnya, jarum pendek menunjuk angka 3, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul, ya, benar, 3. Selanjutnya, jarum pendek menunjuk angka 6, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 6. Kita lihat lagi gambar jam berikut ini. Jarum pendek menunjuk angka 9, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 9. Kita lihat lagi gambar berikutnya. Jarum pendek menunjuk angka 11, jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 11. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 3 contoh penggunaan tanda baca, yaitu pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Kemudian yang kedua, tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah, ajakan, dan minta tolong. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang kedua, 2 contoh kalimat yang akan diperbaiki penulisannya yaitu yang A, batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Nah, penulisan yang benar adalah batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Di awal kalimat menggunakan huruf kapital, kemudian di akhir kalimat diberi tanda titik. Kemudian yang kedua, ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Penulisan yang benar adalah ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Awal kalimat menggunakan huruf kapital, kemudian nama orang ditulis menggunakan huruf kapital U-nya, dan di akhir kalimat diberi tanda titik. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran yang ketiga ya anak. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.